Selamat berjumpa kembali Bapak dan Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam waktu teduh bersama edisi Rabu 30 Maret 2022. Bacaan kita Lukas 9 ayat 10 sampai 17. Mari bersama kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Allah untuk setiap kebaikan dan kasih-Mu mengantar kami masuk di hari baru lagi hari ini. Engkau mengaruniakan hari baru untuk kami nikmati, untuk kami jalani. Terpujilah Tuhan. Dan pagi hari ini kami siap untuk membaca dan merenungkan sabda-Mu. Tapi kami tidak punya kemampuan untuk memahami lebih dalam. Karena itu kami mohon Roh Kudus memimpin kami, sehingga firman Allah ini sungguh-sungguh menjadi pedoman bagi kami. Kami lakukan di tengah-tengah perjalanan hidup ini. Berfirmanlah Tuhan, ampuni dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Lukas 9 ayat 10 sampai 17. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sekembalinya rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga hanya mereka saja bersama Dia. Akan tetapi orang banyak mengetahuinya, lalu mengikuti Dia. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan Ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini, untuk mencari tempat penginapan dan makanan, karena di sini kita berada di tempat yang sunyi." Tetapi Ia berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki." Lalu Ia berkata kepada murid-muridnya, "Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok." Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Dan setelah Ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, Ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Amin. Tema kita hari ini, perlunya sebuah evaluasi. Saudara terkasih, mengevaluasi setiap hal yang akan kita kerjakan itu baik adanya. Hal itu menolong kita melihat seberapa maksimal dalam bekerja. Evaluasi memperlihatkan kepada kita apa yang masih perlu kita tingkatkan atau perbaiki. Para murid telah kembali dari tugas khusus yang diberikan Yesus kepada mereka. Mereka menceritakan semua yang mereka lakukan dalam pelayanan tersebut. Yesus melihat bahwa mereka lelah, mereka membutuhkan istirahat. Karena itu Yesus mengajak mereka meninggalkan orang banyak dan pergi ke kota Betsaida untuk menyendiri di sana. Akan tetapi pengasihan itu diketahui orang banyak, sehingga mereka mengikuti di mana Yesus berada bersama para murid. Kelihatannya orang banyak itu mengganggu apa yang akan dilakukan Yesus bersama murid-muridnya. Tetapi oleh belas kasihannya, Yesus tetap menerima mereka. Kepada mereka Yesus mengajarkan tentang bagaimana Allah memerintah sebagai Raja. Dan Ia juga menyembuhkan orang sakit di antara mereka.
Bahkan ketika para murid mengkhawatirkan kebutuhan makan orang banyak itu, Yesus membuktikan bahwa Bapa berkuasa memberi kebutuhan kepada umatnya. Para murid menyaksikan sisa yang dikumpulkan dari 5 roti dan 2 ikan yang dibagikan kepada lebih dari 5.000 orang. Saudara, Yesus memberi teladan sekaligus mengevaluasi pola pelayanan kita untuk tetap setia melayani dengan kasih, walau keadaannya tampaknya kurang baik. Dalam keadaan seperti ini, tetaplah mengandalkan Tuhan yang adalah sumber segala berkat. Saat kita lelah, Tuhan menginginkan kita bersaat teduh untuk mengevaluasi motivasi pelayanan kita, agar kita makin diteguhkan melayani dengan kasih seperti Bapa mengasihi kita. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah, Bapa yang penuh kasih, penuh rahmat, yang terus menyatakan kemurahan kebaikan-Nya bagi kami. Pagi ini kami sungguh bersyukur firman-Mu menyapa kami, mengajar dan mengingatkan kami untuk senantiasa melihat dan mengevaluasi setiap pelayanan-pelayanan kami. Kami diteguhkan dengan pelayanan yang mengandalkan kuasa Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhanlah yang kami andalkan dan satu-satunya sumber berkat dan pertolongan. Pagi hari ini kami berdoa, lanjutkan pesiarahan kami hari ini. Ya Tuhan, tolonglah kami, anak-anak-Mu dalam bekerja, berusaha, menjalankan tugas dan tanggung jawab. Setiap pelayanan hari ini kami lakukan. Tuhan berkenan dan Tuhan jauhkan dari setiap gangguan-gangguan. Berkati dan arahkan pemerintah kami, ditambahkan hikmat, mengayomi bangsa dan negara ini kami masyarakat, dan hidup di dalam ketenteraman, hidup di dalam kedamaian. Berkati umat Tuhan, saudara-saudara kami. Hari ini mereka bersyukur karena ulang tahun, karena keberhasilan. Sempurnakan sukacita mereka. Menikmati karya-karya-Mu. Tuhan berkati jemaat-Mu. Bahkan orang tua kami dalam menikmati hari-hari tua dipeliharakan tetap sehat. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka hiburkan, yang bergumul Tuhan teguhkan. Dan tuntunlah hidup kami hari ini, kami lewati dengan baik karena kasih dan anugerah-Mu. Inilah doa syukur kami Tuhan. Kami naikkan padamu di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian waktu teduh bersama. Tuhan memberkati kita hari ini. Shalom.